Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dan selamat bergabung di Kebun Inspiratif Agro TV. Kali ini aku akan berbagi tips ya. Semoga bermanfaat khususnya untuk petani pinang. Nah, ini ya Mas Bro, sobat ya, saudaraku di mana saja ya. Khususnya petani pinang, barangkali ini aku punya tip ya, bagaimana supaya petani pinang tidak merugi ya. Kenapa saya katakan begitu ya, kenapa tidak merugi ya. Nanti sambil aku menunjukkan bagaimana cara untuk menanam pinang supaya tidak rugi ya, sekaligus nanti akan aku informasikan bagaimana ya untuk mengatasi kerugian tersebut supaya tidak terjadi. Nah ya, karena itu ikuti ya Mas Bro ya. Ini ya Mas Bro ya, berawal dari ini ya. Ini bibit pinang ya, bibit pinang ini aku tanam ya, aku ambil memang dari biji pinang pilihan. Biji pinang pilihan, bibit pinang yang bagus ya, ini Mas Bro ya, yang bagus. Kemudian aku taruh di tempat tanah yang lembab ya, seperti di pinggir-pinggir kolam itu. Setelah mereka keluar akarnya dan berputih ya, atau keluar daunnya, baru aku pindahkan di sini ya. Ini ya, inilah bibit pinang. Ini usianya ya sudah hampir 1,5 bulan ya, mau masuk bulan yang kedua ya, hampir cukup 2 bulan. Nah ini ya Mas Bro ya. Nah ini aku ambil dari bibit pinang yang bagus ya. Tetapi begini ya sobat ya, sebelumnya aku membibitkan pinang dengan pilihan yang bagus seperti ini ya, aku telah melakukan dengan cara tradisional ya Mas Bro ya. Coba ikuti aku ke sini ya Mas Bro ya. Jadi bibit pinang yang sudah aku tanam ya, yang sebelum aku mengadakan pembibitan itu ya Mas Bro ya. Ini saya ambil dari bibit yang tumbuh di bawah pohon pinang ya, di bawah pohon pinang ya, seperti ini ya. Ini juga sebenarnya ini bibit-bibit pinang yang jatuh dan pinangnya bagus ya, yang pinangnya tua ya, karena kalau tidak bagus atau tidak tua ya, tidak tumbuhnya tidak sebagus ini ya. Tapi persoalannya waktu itu dia jatuh ya, sempat tidak terambil ya. Jadi karena sempat tidak terambil, maka mereka membusuk dan tumbuh menjadi bibit ya. Dan itu bukan itu saja ya Mas Bro ya, banyak sekali ya. Ini ya Mas Bro, aku ajak ke sini. Nah ini ya, nih Mas Bro ya, ini ya. Itu kan masih nampak itu bibit pinangnya nih ya Mas Bro ya. Ini contohnya nih Mas Bro ya. Ini yang tumbuh sendiri ini Mas Bro nih ya. Ada beberapa biji, tapi yang tumbuh ini adalah pinang yang bagus ya. Ini ya. Kemarin seperti ini nih ya, yang aku angkat, aku pindahkan ke dalam polybag supaya kalau dipindahkan ke tempat yang lain nanti bisa langsung hidup. Nah ini ya Bro ya. Inilah bibit pinang pada awalnya aku menanam pinang ya. Ini banyak sekali ya Mas Bro ya. Ya. Nah dari pinang-pinang seperti ini ya, tentunya tadinya ya saya mengambilnya tidak di kebun sendiri ya, karena aku belum menanam pinang ya, itu kan baru aku menanam pertama ya. Tapi aku ambil dari minta tetangga. Nah ini ya Bro ya. Oke ya, banyak ya Bro ya. Nah terus pinang-pinang yang seperti ini ya, itu aku tanam ya, sekarang jadi seperti ini. Inilah ya Mas Bro ya. Ini kan ada beberapa pohon pinang tuh ya, kalau Mas Bro bisa lihat dari sini ya. Itu ya, tuh ya, banyak sekali ya. Itu aku bikin lurus ya, seperti itu ya. Itu ya. Tapi bukan itu saja ya,
Itu di sebelah sana itu juga ada, sebelah sana itu juga ada ya. Tempo hari aku nanamnya tidak beraturan ya. Nah, terus sekarang aku menanam yang secara beraturan. Secara beraturan aku tanam secara baris, tapi baris yang aku maksudkan di sini adalah lurus. Dan untuk sementara aku mulai tanam di pinggir sekaligus sebagai pembatas ya, pembatas kebun. Nah ini Mas Bro ya, kita lihat sini Mas Bro ya, ini satu jalur ini Mas Bro ya, ini saya kasih contoh ya. Ini kan ada lengkuas nih ya, ini aku tanam nih Mas Bro ya. Ya ini aku tanam nih ya, bisa bagus. Nanti kok sudah agak besar ya, makanya ini nanti aku gali ya, lengkuasnya aku ambil dan tidak aku tanam lagi ya. Ini lurus ke sana nih Mas Bro ya, itu sudah penuh ya. Sudah penuh di jalur ini ya. Jarak antara pinang dengan kelapa, kebetulan ada pohon kelapa, sakit jarak itu sekitar 2,5 meter ya. Kemudian terus kemari nih Mas Bro, ini banyak sudah ya di dalam ini. Terus sampai ke sana ini sudah penuh Mas Bro, tanaman pinang ya, seperti itu ya. Dan bahkan sudah ada yang lebih tinggi ya. Terus ini ya, ini contohnya Mas Bro ya, ini sudah ada yang setinggi ini. Ini ya Mas Bro ya. Oke lah Mas Bro ya, aku tidak akan keliling ya untuk mengajak Mas Bro karena ini banyak sekali ya. Panjang ya ini ya. Ini ya. Gitu ya. Nanti setelah itu terus bibit yang sedang aku bibitkan tadi ya, nanti begini Mas Bro, setelah pinang itu setinggi 2,5 meter ya, 2,5 meter atau sekitar 3 meter tinggi pinang itu, di selahnya aku tanam ya pinang yang tingginya ya antara 0,5 meter ya, antara 0,5 meter sampai 60 atau 70 cm lah gitu Mas Bro ya. Contohnya seperti ini nih Mas Bro ya, kita lihat sini ya. Ini kan pinang nih ya nih Mas Bro ya. Ini sudah setinggi 2,5 atau 3 meter ya, sudah berbunga, berkembang ya. Kemudian di sini juga ada ya. Terus ini nih Mas Bro ya. Ini lurus ya, lurus dengan pinang-pinang yang ada di sana tuh. Kalau Mas Bro bisa, bisa ya. Itu lurus ke sana itu, garis lurus ya. Jarak antara pinang ke pinang itu 4 meter Mas Bro. Nah, 4 meter. Nah, terus di tengah-tengah antara 4 meter itu tentu ada 2 meter. Yang 2 meter itulah yang aku tanam pinang lagi. Nah, sekarang tingginya sudah sekitar ya. Maksud saya bukan tinggi daunnya ya, tapi tinggi ruasnya ini ya. Ini ya, tinggi ruas ini sudah sekitar 1,5 meter. Nah, sementara yang di sini Mas Bro, ya, ini sudah hampir mencapai, itu sudah kembang ya. Sudah hampir 3 meter ya, itu sudah mulai kembang. Nah, kenapa? Karena begini Mas Bro, tanam pinang itu yang paling bagus kan jaraknya itu kan sebaiknya itu antara 3 sampai 4 meter. Antara 3 sampai 4 meter. Tapi aku ingin menanam pinang ini jaraknya menjadi 2 meter ya. 2 meter tapi maksudnya kayak gini. Ini kan pohon pinang yang pertama ya gitu, yang pertama ya. Yang pertama sudah setinggi 3 meter ya. Ini juga itu ya. Ini jaraknya 4 meter nih, Bro. Ini sudah setinggi juga 3 meter itu ya, ke sana juga 3 meter. Nah, jarak dari sana ke sana itu 4 meter Mas Bro ya. Nah, karena sana 4 meter, nanti yang di tengah sini Mas Bro, di tengah sini, jadi jarak dari situ ke sini itu sekitar 2 meter. Nanti kita tanam lagi satu di sini nih Bro ya. Jadi dari sebelah sana itu 2 meter, dari sebelah sini 2 meter. Nah, sehingga jarak antara pohon pinang itu bukan 4 meter tapi menjadi 2 meter. Tapi walaupun 2 meter mereka tidak bersentuhan karena beda tinggi Mas Bro ya.
Yang pertama sudah setinggi 3 meter, nanti yang kedua paling-paling baru setinggi 2 meter atau kurang dari 2 meter. Nah ya ini ya, kalau ini kita tanam lagi di sini ya, kita tanam lagi di sini, maka jaraknya menjadi 2 meter. Jadi antara tanaman pinang yang pertama dengan satu baris pertama itu jaraknya 4 meter Mas Bro. Nah bahkan sudah mulai buah perdana ya. Nah terus jarak tanam pisang yang jalur kedua itu jaraknya juga 4 meter, karena mengambil antara 4 meter tuh diambil tengah, yang di sana 4 meter juga diambil tengah ya, gitu ya Mas Bro ya. Kayak gitulah kira-kira ya. Sehingga jarak tanamnya bisa menjadi 2 meter dan tidak mengganggu pertumbuhan serta tidak mengganggu buah. Mereka tetap subur, gemuk, dan justru buahnya akan lebih tidak terputus ya Mas Bro ya. Nah, ini contohnya nih Bro ya. Nah gitu ya, ini yang baru kita tanam di selah pohon pinang yang sudah tinggi ya Mas Bro ya. Nah, ini ya, ini tip dari aku, dari jarak pinang 3 sampai 4 meter bisa kita persingkat, perpendek ya menjadi 2 meter atau 1,5 meter. Jadi dan daunnya tidak akan bersentuhan Mas Bro ya, antara kanan kiri ya, tidak bersentuhan. Nah, nanti tinggal meluruskan saja ya, kita bikin baris ya, baris lurus ya, seperti petak-petak itu ya Mas Bro ya. Ini sudah banyak Mas Bro ya, sudah aku tanam ya. Tapi aku masih juga membersihkan bibitnya. Contohnya ini Mas Bro ya. Nah ini ya, nah, gitu. Itulah ya tips dari aku ya untuk petani pinang. Nah oke ya Bro ya, itu banyak ya, sampai sana kelihatan ya, sudah tumbuh semua tuh ya Bro ya. Nah oke, nah tinggal nanti kita tanam yang ke tengah tuh. Nah sekarang sampailah kepada produksinya ya. Pertama, produksi tidak terputus ya, karena contohnya seperti itu Bro. Itu ada yang sudah panen, sudah panen, sudah panen. Dan dari panen itu bisa kita jual dengan 2 macam cara. Yang pertama, kita tunggu kalau dia sudah tua, kita jual pinangnya ya. Yang kedua, bisa kita jual yang muda-muda seperti ini, yang masih hijau, yang masih muda itu, karena pinang muda itu bisa dibikin jus ya. Saya nggak tahu bagaimana cara membuatnya, tapi orang yang membeli itu sering mencari pinang muda dipakai untuk jus. Nah sobat bisa melihat itu ya, di atas sana itu ya. Itu kan ada yang kuning itu Bro, ada yang kuning, ada yang hijau. Makanya setiap hari aku panen pinang. Nah terus persoalannya begini Mas Bro, harga pinang itu cenderung tidak stabil, naik turun ya. Tapi kalau naik tidak pernah tinggi sekali, kalau turun sampai rendah sekali. Itu persoalannya Mas Bro ya. Jadi kalau turun, nah sekarang aku informasikan, posisi sekarang harga pinang itu cuma 3.000 per kilo Mas Bro ya. Cuma 3.000 per kilo, coba Mas Bro bayangkan ya. Sementara untuk proses pinang itu tidak bisa kita lakukan seperti sawit ya, begitu sekali panen selesai. Kalau pinang enggak ya, secara manual agak sulit ya, karena harus kita pegang satu-satu, kita belah satu-satu, kita jemur satu-satu, kita kupas satu-satu. Jadi habis waktu untuk proses itu ya. Makanya sobat-sobat yang berkebun pinang, kalau pinang harganya merosot seperti ini ya, mereka jadi tidak bergairah ya, kesel gitu ya. Akhirnya tidak merawat lagi pinang. Ya kan begitu persoalannya Mas Bro ya. Dan nanti kalau orang sudah malas menanam pinang, tidak mau merawat pinang, akhirnya harga pinang mahal. Nah pada waktu harga pinang mahal itu kita tidak punya karena kita nggak nanam gitu ya. Kenapa nggak nanam ya? Karena kita rugi, prosesnya lama, harganya murah ya. Kemudian kebun kita isinya pinang semua, akan gitu. Kalau kebun kita pinang semua, bagaimana kita kalau harga pinang turun ya? Jangankan untuk merawat lagi atau untuk membeli bibit lagi atau untuk memupuk lagi ya, untuk membayar atau mengupah orang yang mengupas saja sudah tidak cukup
ya, dan itu pasti rugi. Saya yakin Mas Bro ya, petani-petani pinang kalau harga seperti ini akan menjerit ya. Ya, tapi bukan cuma pinang, sawit juga seperti itu. Gitu loh Mas Bro ya. Nah, jadi aku mengajak kita supaya lebih agak cerdas sedikit. Nah, gitu Mas Bro ya. Dan itu bukan hanya pinang Mas Bro. Semua tanaman ya. Kita kenal dulu bagaimana harga jeruk, bagaimana harga kopi, bagaimana harga cengkeh ya. Bagaimana harga karet ya, bagaimana harga sawit ya. Itu petani memang betul-betul ya diombang-ambingkan maksud saya ya. Saya tidak melihat secara jauh ya bagaimana sistem perdagangan ya, sistem perdagangan yang bentuknya ada monopoli, oligopoli dan sebagainya ya. Saya tidak membahas seperti itu ya. Itu terlalu tinggi kalau untuk aku ya. Aku akan membahas dari segi bisik-bisik saja supaya petani-petani kita ya kuat ya. Jadi kalau seperti yang aku lakukan ini Mas Bro ya, kita dijamin kuat karena panennya bisa terus-menerus ya. Kalau panen agak sulit, agak murah ya, kita jual pinang muda saja, kita bikin jus untuk konsumsi lokal ya. Walaupun harganya mungkin agak murah, tetapi kan prosesnya kan tidak panjang, tidak banyak kita memproses ya. Dan kita tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Karena kos yang kita keluarkan sangat sedikit Mas Bro. Sangat sedikit ya. Bagaimana nggak sangat sedikit? Dari bibit kita nggak beli Mas Bro, bibitnya kita tanam sendiri ya. Dan itu bisa kok dari pinang-pinang ini dan hasilnya juga bagus ya. Kemudian dari pupuk ya, kita belum beli pupuk karena kita masih banyak menggunakan pupuk kompos gitu. Nah ini Mas Bro ya, inilah yang aku masuk tip aku ya untuk petani pinang supaya tidak rugi. Wah gini Mas Bro, terlalu bersemangat ya. Tadinya aku cuman kepingin ngobrol santai saja Mas Bro ya, tapi begini loh Mas Bro ya. Nanti melalui kebun inspiratif ini ya, aku akan menginformasikan, aku akan membahas bagaimana itu ya, cara mengatasi ya, semua produk produksi terutama perkebunan ya. Kita harus mencari cara supaya kita tidak selalu terus terombang-ambing ya oleh para pencari atau para pemilik modal yang mencari keuntungan ya. Kita harus lebih cerdas ya, khususnya untuk sobatku tani ya. Karena bagaimanapun ya, pertanian itu harus selalu kuat ya. Minimal Mas Bro, wah ini sambil ini santai-santai aja Mas Bro ya, minimal untuk ketahanan ekonomi keluarga dulu Mas Bro. Yang penting untuk keluarga dulu, barulah kita nanti beranjak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan serta permodalan yang kita miliki. Nah oke ya Mas Bro ya, salam sehat, tetap semangat, terus berkreasi ya. Lakukan apa saja yang Mas Bro bisa lakukan, yang niatnya adalah untuk ketahanan keluarga dulu. Nah demikian, semoga ya bermanfaat tentunya Mas Bro ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Dan Agro TV tidak akan henti-hentinya ya, terus memberikan informasi dan edukasi terutama dari pertanian yang kemungkinan nanti bisa akan berlanjut kepada agrobisnis. Nah tapi itu terlalu tinggi Mas Bro ya. Sekarang yang enteng-enteng sajalah, yang terjangkau sesuai dengan keterbatasan pengetahuan dengan modal ya. Tapi terus melangkah ya. Oke Mas Bro, semoga dalam keadaan sehat selalu, semangat selalu ya. Salam sehat dan sukses selalu dari Agro TV. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.